Setelah bertahun-tahun lebih banyak menjadi penghuni hanggar, helikopter AgustaWestland AW-101 milik TNI Angkatan Udara akhirnya kembali menunjukkan eksistensinya di langit Indonesia. Dalam sebuah misi resmi terbaru, helikopter berbadan besar tersebut dipercaya mengangkut Menteri Pertahanan RI, Sjafri Sjamshoedin, saat melakukan kunjungan kerja ke Yonif TP. 937 garis miring Sunan Kalijaga di Demak, Jawa Tengah. Kehadiran AW-101 dalam misi ini menjadi penanda bahwa aset strategis tersebut kini mulai aktif dimanfaatkan untuk mendukung berbagai tugas operasional TNI AU dan Kementerian Pertahanan. Nama AW-101 sendiri bukanlah nama asing bagi publik Indonesia. Pengadaannya sempat menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah modernisasi alutsista nasional. Awalnya helikopter ini direncanakan sebagai heli VVE PE Kepresidenan. Namun rencana tersebut dibatalkan setelah Presiden Joko Widodo saat itu menolak pengadaan karena dinilai tidak sesuai kebutuhan. Meski demikian, satu unit AW-101 tetap dikirim ke Indonesia dengan konfigurasi angkut militer, transport helikopter, dan kemudian proses pengadaannya menjadi objek penyelidikan hukum. Kasus tersebut menyeret sejumlah pihak hingga pengadilan dengan temuan kerugian negara yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Di balik kontroversinya, AW-101 sebenarnya merupakan salah satu helikopter medium lift hingga heavy lift paling canggih di kelasnya. Helikopter buatan Leonardo, dahulu AgustaWestland, ini memiliki panjang sekitar 22,8 meter dengan diameter rotor utama mencapai 18,6 meter. 3. Mesin turboshaft Rolls-Royce, garis miring turbomeca RT M322 atau General Electric CET7 menghasilkan tenaga besar sehingga mampu membawa beban angkut jauh lebih besar dibanding helikopter utilitas konvensional. Kecepatan jelajahnya berada di kisaran 277 km per jam dengan kecepatan maksimum sekitar 309 km per jam serta jangkauan operasi lebih dari 1.300 km yang masih dapat diperluas menggunakan tangki bahan bakar tambahan. Kemampuan angkut AW-101 juga menjadi salah satu keunggulan utamanya. Helikopter ini mampu mengangkut sekitar 30 hingga 38 personel bersenjata lengkap atau lebih dari 5 ton muatan internal maupun eksternal menggunakan sling load. Kabin yang luas memungkinkan konfigurasi cepat untuk misi angkut pasukan, evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, SAR, bantuan bencana, hingga operasi khusus. Pada varian militer di berbagai negara, AW-101 bahkan digunakan untuk peperangan anti kapal selam, ASW, anti permukaan, ASUW, serta misi Combat Search and Rescue, CSAR. Sejak pertengahan 2024, sinyal pengoperasian kembali AW-101 mulai terlihat ketika TNI AU mengirim sejumlah penerbang mengikuti pendidikan type rating AW-101 di Inggris sebagai bagian dari persiapan pengoperasian helikopter tersebut. Langkah itu menegaskan bahwa TNI AU tidak hanya mempersiapkan pesawatnya, tetapi juga membangun kesiapan sumber daya manusia agar platform ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.